Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih, kembali lagi di dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kita bersama-sama akan merenungkan kembali Sabda Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Sebelum kita akan merenungkannya, mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Ketika sampai hari ini kami tetap merasakan Tuhan yang hadir bersama-sama di dalam dinamika kehidupan kami. Dan saat ini ketika kami akan mendengar dan juga merenungkan kembali sabdamu, kiranya mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh beroleh hikmat dan pengertian daripada Engkau saja. Juga untuk menghidupi apa yang menjadi perkataan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 51, ayatnya yang ke-12. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita salah mengirimkan pesan di WhatsApp? Niatnya pribadi, ternyata malah masuknya ke status atau bahkan ke grup WhatsApp. Atau kita menulis sesuatu pesan dalam kondisi yang emosional, lalu setelah pesannya terkirim, lalu kita sadar kata-kata yang kita kirimkan terlalu keras, terlalu menyakitkan. Kita ingin menarik kembali, kita mencari tombol unsend, tetapi ternyata sudah terlanjur dibaca. Jadi tidak dapat ditarik kembali pesannya. Nah, seringkali dalam kehidupan rohani kita, situasi-situasi yang sama serupa juga terjadi. Ada kata yang terucap tanpa pikir panjang, ada keputusan yang kita ambil karena emosi sesaat, ada sikap yang melukai orang terdekat. Setelah itu barulah kita berharap bisa menghapusnya atau mengunsend apa yang telah dibaca, dirasakan, didengar oleh orang yang kita lukai. Tetapi hidup tidak punya tombol unsend atau menarik apa yang telah kita lakukan. Itulah sebabnya di hari Rabu ini, permenungan ini menjadi sebuah panggilan bagi kita semua untuk merefleksikan segala perjalanan hidup kita yang mungkin tidak dapat di-unsend atau ditarik kembali. Abu di dahi yang nanti akan kita terima bukan tanda bahwa kita adalah orang yang paling berdosa, tetapi menjadi lambang dari pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah debu, rapuh, terbatas, bisa salah. Namun Rabu Abu tidak berhenti pada abu. Ia membawa kita pada permenungan Mazmur 51, doa Daud setelah ia jatuh dalam dosa yang besar. Daud tidak menyangkal, ia tidak mencari kambing hitam, ia tidak berkata, "Ya Tuhan, situasinya sulit, makanya aku berbuat demikian." Ia datang dengan jujur dan berkata, "Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh." Perhatikanlah saudara-saudara, Daud tidak hanya meminta kesalahannya dihapuskan, tetapi ia minta hatinya diciptakan ulang. Secara sederhana, namun dalam artinya. Masalah terbesar kita bukan hanya tindakan yang salah, tetapi hati yang perlu untuk diperbaharui. Kata ciptakanlah yang dipakai oleh Daud di sini adalah kata yang sama yang dipakai untuk karya penciptaan Allah. Artinya Daud sadar bahwa ia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ia membutuhkan karya kasih Allah yang radikal, bukan tambal sulam, tetapi pembaharuan dari dalam. Sering kita lebih sibuk menjaga citra daripada membenahi hati. Kita takut terlihat salah, maka kita bersembunyi. Kita membenarkan diri, kita mengeraskan hati kita. Padahal Mazmur 51 juga berkata, "Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina." Dan inilah kabar baik di dalam masa Rabu Abu ini. Allah tidak menolak orang yang jujur, Allah tidak mempermalukan hati yang hancur.
Tuhan mungkin tidak selalu menghapus konsekuensi dari tindakan kita. Pesan yang salah kirim mungkin tetap terbaca. Luka yang terjadi mungkin perlu waktu untuk sembuh. Tetapi Allah selalu membuka jalan pemulihan di dalam kehidupan kita. Ia memberikan hati yang baru, memberikan keberanian untuk meminta maaf, memberikan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dengan jujur, dan kekuatan untuk memperbaiki apa yang rusak. Abu di dahi yang nanti akan bersama-sama kita terima, mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai manusia. Tetapi anugerah di hati memberikan kita semua pengharapan. Hari ini mungkin ada dari saudara-saudari yang memiliki pesan dalam hidup kita yang disesali ketika kita menulisnya, mengirimkannya. Kata yang melukai pasangan kita, keputusan yang salah di dalam kehidupan pelayanan kita, atau bahkan sikap yang dingin terhadap keluarga kita, atau dosa yang kita tutupi dan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Rabu Abu berkata, jangan sembunyi. Datanglah seperti Daud. Datanglah bukan membawa pembelaan diri, tetapi membawa hati yang terbuka untuk dipulihkan. Karena kasih Tuhan lebih cepat memulihkan daripada rasa bersalah kita yang menghukum. Anugerahnya lebih besar daripada kegagalan kita. Maka ketika abu ditorehkan di dahi kita, marilah kita mengaku, Tuhan, aku hanya debu. Dan ketika kita pulang dengan doa Mazmur 51 di hati kita, maka kita percaya bahwa Tuhan, Engkaulah pencipta. Ciptakanlah, tahirkanlah, pulihkanlah kembali hatiku di dalam roh-Mu yang teguh. Tuhan menolong kita untuk memasuki masa Prapaskah ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini sungguh kami belajar untuk datang dengan kejujuran hati kami, bahwa kami adalah abu. Kami sungguh rapuh, kami sungguh tak berdaya ketika diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan dunia. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami datang dengan kejujuran hati kami. Kami datang membawa segala keluh kesah, penyesalan hidup kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan, pemulihan ada bagi kami semua. Di dalam Tuhan, hati yang ditahirkan kembali akan Tuhan berikan di dalam diri setiap dari kami, yang terus belajar datang dengan kejujuran hati hanya kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam masa-masa ini, memasuki masa Prapaskah ini, kami dimampukan untuk kembali datang dengan kejujuran hati, dengan taat setiap waktunya, hanya di dalam pimpinan kasih Tuhan. Karena abu yang akan ditorehkan di atas dahi kami, menunjukkan anugerah yang juga Tuhan torehkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, secara khususnya dalam perjalanan iman kami, hanya di dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di dalam sapaan gembala selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.